agak sedikit dikeramatkan buat manusia. Keramat? Iya. Bukannya kalau misal ada pernikahan resepsi itu di rumah mempelai wanitanya? Ya, terjadi di sebuah pemakaman. Ya, ini ada makam. Oh iya, itu apa itu rumah mempelainya itu yang Iya. samping? Iya, ini juga ada makam. Nah, ini makam ya teman-teman yang hijau ya. Saya sih nggak bermaksud nakutin, cuma lebih baik cari aman gitu. Itu ya cari aman ya. Wah, Mbak Isma, Iya, Mister. ini uang dari mana? Oh ini alhamdulillah ini saya dapat kabar baik nih Mister dari teman-teman Isma yang mereka itu dari luar negeri dan mereka itu ingin berbagi juga. Gitu Ya, Mister. mereka kan ini Mbak Isma Kenapa? capek-capek kerja, kok gini Oh dibagi-bagikan malah gitu. iya itu teman-teman Isma itu semuanya pengusaha di sana Mister. Oh, pengusaha. Iya jadi mereka itu lihat tayangan yang kemarin Mister yang Iya. anti riba. Mm-mm. Nah mereka jadi ingin berbagi juga ke teman-teman yang lain gitu Mister. Hmm. Apalagi kan niatnya baik tuh untuk membantu. Jadi langsung ngabarin ke saya, Mister. Terus tiba-tiba saya dikirim uang sebanyak ini untuk dibagikan gitu. Ini teman-teman Mbak Isma pengusaha ini dari negara mana? Ini dari Malaysia sama Singapura. Oh, dekat juga ya ternyata Iya. ya. Ini uang masih baru nih teman-teman. Nih, baru cetakan gitu. Yang terbaru ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Iya, ini uang memang dari sana kirim uang bentuk seperti ini atau bentuk luar negeri gitu, dolar Singapura atau ringgit Malaysia gitu? Oh, teman-teman saya tuh ngirimnya transfer aja ke rekening saya. Oh, Iya. transfer terus dari sini Mbak Isma ini ngambil sendiri di bank. Oh enggak, saya minta temenin sama tim Las juga. Ya Oh, soalnya saya takut soalnya uang sebanyak ini masa saya ambil sendirian gitu, Mister. Takutnya ada apa-apa kan. iya tadi Makanya, barusan saya juga masuk kaget lihat, ih kok ini ada uang banyak banget ini. Ini tim Lasos juga nggak cerita sama saya, makanya saya kaget. Biasanya kan sebelum saya masuk ke ruangan ini iya. cerita ini yang mau dibawakan ini gitu kan. Iya, Ini soalnya nggak ada cerita sama sekali gitu. ini mendadak juga sih, Mister. Saya baru dapat kabar terus disuruhnya itu langsung aja Mbak Isma langsung disampaikan biar nanti bisa langsung bantuin mereka gitu. Hmm. Makanya Ini nggak Mbak sempat Isma, ngabarin dulu. ambil uang banyak banget seperti ini. Iya. Emang di bank itu nggak jadi pusat perhatian? Ya sebenarnya jadi pusat perhatian juga, Mister. Saya juga sebenarnya malu. Iya, secara tidak langsung kan Mbak Mm-mm. Isma itu anak kecil, ambilnya uangnya itu gepokan kayak gitu. Gepokan kalau 2 ribuan atau 5 ribuan sih nggak masalah. Ini Iya. 50 ribu sama ratusan ribu loh. Ini ada uang baru dan uang lama juga ya Mbak Isma ya. Mm-mm. Ini cara dapetin uang ini bagaimana? Oh ya ini teman-teman, ini kalian bisa yang seperti yang itu ya Mister ya, yang komentar kalian ceritain keluh kesah kalian, tapi ini khusus buat kalian yang memiliki hutang. Karena niatnya ini di sini untuk anti riba Mister. Jadi Oh, bukan kayak yang untuk renovasi rumah atau untuk beli sepeda motor, beli mobil atau beli apa, itu enggak Mister. jadi ini memang khusus ya buat orang yang ini ya, Iya, yang riba gitu ya, Kak, terjerat hutang atau uang riba gitu ya. iya Mister. Ya teman-teman, ini baik sekali ya sahabat dari Mbak Isma yang pengusaha dari luar negeri ya. Ini ngomong-ngomong pengusaha apa ini? Ini pengusahanya ada yang properti Mister. Oh, properti. Mm-mm. Iya. Bagus juga sih. Iya, alhamdulillah itu usahanya di sana itu lagi lancar dan lagi naik juga, lagi naik daun, Mister. Jadi keinginan untuk berbagi itu makin tinggi dia, supaya berkah katanya. Iya, bagus Mm-mm. alhamdulillah. Tapi ini banyak banget dari Malaysia sama Singapura. Ini juga saya kaget melihat uang sebanyak ini. Soalnya saya nggak pernah lihat uang sebanyak ini di depan mata itu tertata rapih loh. Biasanya itu saya lihat uang itu wah berhamburan kayak gitu loh. Kayak Mm-mm. yang saya dapat itu dari satu koper itu. Iya, Itu yang itu ya. iya Mm-mm. alhamdulillah saya bagikan semuanya ya, sama tim juga udah kita ini kan, dan alhamdulillah dari saya dan tim saya itu gak ambil satu peser pun meskipun itu hanya 100 rupiah ataupun satu lembar. Alhamdulillah. Alhamdulillah tim kita itu amanah semua teman-teman. Mm-mm. Pertahankan pokoknya. Iya, harus ini karena Mm-mm. kejujuran itu adalah kunci dari segalanya gitu. Iya, Ya, lebih baik jadi orang itu yang jujur gitu ya Mbak Isma ya. iya. Iya. Ini
buat kalian ya yang komen ya, misalkan kayak keluh kesah, ini saya mau buat bangun rumah, saya nggak punya rumah gitu. Ini bukan target utama untuk membantu orang yang seperti itu ya. Ini targetnya itu karena amanahnya itu untuk membantu orang yang terkena riba. Jadi di sini kita itu ya memang tujuannya orang yang memiliki hutang riba. Makanya kita akan survei memang jika dia itu terjerat oleh bank dan mungkin kadang katanya itu rumahnya mau disita gitu ya. Iya, Ini Mister. kita survei juga dari ke banknya gitu, nggak Mm-mm. asal mungkin ada orang yang mengarang cerita, saya punya ini. Nanti kalau disurvei saya hanya bilang ini, enggak cuma disurvei satu orang, kita pun survei orang itu tetangga sama pihak yang terkait Mm-mm. juga, memang benar atau enggak gitu. Jadi enggak sembarangan orang gitu. Iya, biar semuanya itu juga pasti dan terbukti ya, Mister. Iya, Biar nggak salah orang juga. iya. Apalagi Mm-mm. kemarin saya ingin ketawa juga lihat orang yang, Mister ini buat saya aja, Mister saya pengen menikahi seseorang. Oh iya, Iya kan? saya Iya. juga lihat itu komentar yang Iya, itu. padahal di situ sudah Iya. dijelaskan ini uang buat riba gitu. Mm, iya, banyak komentar yang bercanda Iya. juga, Mister. Tapi ada juga yang tidak maksud, Mbak Isma, Mm-mm. riba itu apa gitu. Iya, Hmm, jadi riba itu adalah kalian meminjam uang ke bank ataupun ke rentenir dan uang yang kalian pinjam misalkan itu 50 juta ataupun 1 juta. Itu nanti akan jadi berkali lipat. iya, Misalkan jadi nanti kalau ketika kalian tidak mampu membayar jadi 2 juta bahkan 3 juta kalau ke rentenir kan bisa seperti itu. iya bisa Iya. berkali-kali lipat Iya, teman-teman itu yang nggak baik. iya. Kalau di bank memang kan per harinya itu akan naik bunganya. Iya, Iya, per harinya itu akan naik dan di situ nanti ketika kalian dalam batas waktu tertentu akan disita rumahnya dan tanahnya untuk dilelang gitu. Yang kasihan itu seperti itu ya Mbak Isma ya. apalagi kalau pihak keluarga itu hanya memiliki tempat tinggal yang itu memang buat mereka hidup ya, buat aktivitas itu yang kasihan banget ya, Mister ya. Ya, betul itu. Mm-mm. Ini uang banyak banget mungkin akan lebih banyak orang yang mendapatkannya ya Mbak Isma ya. Iya, semoga saja, Mister. Iya, nggak kayak kemarin kan agak sedikit terbatas uangnya ya. Iya, Kalau yang ini lebih banyak gitu. Oke, Mbak Isma ini lanjut, kita nggak mungkin kan ngomongin uang terus, iya, ya. Dan ini ada sesuatu yang membuat viral, tapi kejadiannya itu 4 bulan yang lalu, Mbak Isma. 4 bulan yang lalu, Mister. Iya, ini ada sebuah acara resepsi pernikahan. Di Mm. situ juga ada panggung yang cukup mewah ya. Itu panggungnya panggung orkes ya, orgen kalau nggak salah. Ya, di situ ditempatkan di tempat yang tidak semestinya gitu. Maksudnya tidak semestinya itu di mana, Mister? Itu di tempat yang agak sedikit dikeramatkan buat manusia. Keramat? Iya. Bukannya kalau misal ada pernikahan resepsi itu di rumah mempelai wanitanya? Ya, itu tapi mungkin rumahnya itu depannya itu persis sekali di Di? tempat tersebut ya. Kita Oh, nanti bisa lihat videonya. Ya, jadi ini gini Mbak Isma. iya Ini ya. tuh kejadiannya itu terjadi di pemakaman. Astagfirullah. Ya, terjadi di sebuah pemakaman. Ya, ini ada makam. Oh iya, itu apa itu rumah mempelainya itu yang Iya. samping? Iya, ini juga ada makam. Nah, ini makam ya teman-teman ya yang hijau ya. Ini makam ya. Ini kesini pun ada banyak makam. Ini ada panggung ya kan, panggungnya cukup mewah. Iya, lumayan besar juga. Iya, ini juga makam, sound sistemnya juga banyak ya. Ini membuat banyak netizen itu heboh gitu. Ada yang Hmm, ya kasihan memang itu tempatnya memang punya kayak gitu gitu Mbak Isma. Ada yang bilang ini adabnya bagaimana gitu loh. Ini menurut Mbak Isma itu emang diizinkan ataukah diperbolehkan ataukah mungkin dihalalkan tempatnya memang di situ atau bagaimana itu Mbak Isma? kalau menurut saya ini nggak baik dan jangan ditiru, Mister. Karena ini di pemakaman, Mister. Jangan ditiru ya. Iya, jangan ditiru. Nggak baik soalnya. Nggak baik. Mm-mm, mm-mm. Ini nggak baiknya menurut Mbak Isma ini bagaimana? Itu kan di pemakaman ya, Mister ya. Mungkin itu yang tadi rumah mempelai wanitanya ya mungkin hanya di situ mungkin ya. Mm, Tapi alangkah baiknya kalau kalian mau resepsi apalagi resepsinya itu besar sampai ada orkesnya juga itu.
Iya. Mungkin buat dangdutan juga, buat ramai-ramai, itu lebih baik, cari tempat yang lain aja gitu, Mister, jangan di pemakamannya. Tapi kan ini menurut orang situ nggak masalah dong. Ini depan rumah saya juga udah terbiasa di sini gitu. Ya, mungkin ada yang bilang seperti itu, tapi alangkah baiknya itu jangan di situ, kayak misal cari tempat yang lain kayak di lapangan atau di mana gitu, Mister. Karena kan di pemakaman itu ada ini kan, Mister, ada jenazahnya, banyak lagi, nggak cuma satu 2 kan, banyak. Nanti Iya. takutnya itu terjadi apa-apa, apalagi kalau misal ada yang baru dimakamkan gitu, Mister. Iya, benar Mbak Isma. Kalau Mhm. ada yang baru dimakamkan itu kasihan teman-teman. Iya, kasihan. Kasihan nunggu antrian untuk ditanyain sama malaikat tuh lama nunggunya Iya, gitu. soalnya lokasinya itu ramai terus ya, Mister. Iya. Ada Iya. orang terus. Iya, kadang ya bagi umat muslim ya, ada juga yang bicara seperti ini. Ini makam Gus Dur kan nggak pernah sepi ya, Bapak Iya, Gus Dur betul, ya. Iya, ini bukan Bapak Gus Dur, jika kalian ada yang nggak tahu itu Bapak Abdul Rahman ya. Iya, Iya, dia itu adalah presiden ya, mantan presiden kita. Dia itu adalah pemuka agama juga. Ini karena makamnya itu sangat ramai ya, jadi kadang ada pro kontra gini. Apakah makam Bapak Gus Dur itu sudah ditanyain oleh malaikat? Soalnya katanya itu kalau makam yang selalu ada orangnya, selalu ramai, itu nggak ditanya-tanyain, nunggu benar-benar nggak ada orang gitu, nunggu sepi gitu. iya, Nah di makamnya Bapak Gus Dur itu kan ada yang tidur di situ, banyak mhm. pesiara nggak henti-henti gitu. Jadi kesannya itu katanya itu malaikatnya nunggunya itu lama gitu. Iya, memang seperti itu, Mister. Ini menurut Mbak Isma jika resepsi diadakan di Mhm? pemakaman seperti itu, ini kira-kira Mbak Isma, menurut Mbak Isma itu dampak buruknya itu apa? Dampak buruknya kalau menurut saya ya, teman-teman nih, itu kan kalau misal di rumah mempelai wanitanya ya, Mister, ya. Iya, Ini mungkin bagi keluarga wanitanya atau orang di situ udah hal yang biasa. Ini yang ditakutin ini ada efeknya yang buat laki-lakinya gitu, Mister. oh iya, soalnya laki-lakinya itu rumahnya nggak di situ ya, jadi nggak Iya, terbiasa di situ ya. iya, dan mungkin, penghuni yang di situ itu kayak rasanya, ini orang baru gitu kan. Iya Iya, dan betul. tadi teman-teman bisa lihat di situ tuh banyak anak kecil dan pemakamannya itu kan ada yang didudukin tadi ya, Mister, ya. Iya, Nah, itu yang bahaya juga. Apalagi kan di pemakaman itu harus keadaannya harus bersih kan, Mister. ya betul. Nah, itu yang saya takutin itu kalau ada yang pemakaman ada yang retak atau gimana, terus namanya banyak anak kecil, pasti kan jelas anak kecil kalau pipis atau apa kan bisa Iya, sembarangan gitu ya, Mister, mm. ya, atau ada yang ludah. Itu bahaya juga, Mister. Bahayanya kenapa? Ya, ini kan kalau misal ya, Mister, ada pemakaman yang retak, terus ada anak kecil yang tiba-tiba buang air kecil itu di situ, nanti airnya kan bisa masuk lewat sela-selanya kan, Mister. Oh iya, Iya, apalagi musim kemarau itu kan ada banyak celah gitu ya. iya, ada banyak celah. Padahal kalau ada orang yang baru meninggal kan jelas dimandiin dulu, diwuduin dulu, biar apa? Biar suci kan, Mister. Iya, Iya, nanti malah di situ jadi kotor lokasinya. iya. Iya, kayak gitu. Jadi karena nanti ada air ini ya, air najis yang masuk ke celah nanti Iya, akan mengenai ji- jasad iya, tersebut ya. iya Nanti yang di malah justru dalam. jadi kotor ya. Iya, Iya bener-bener. Ya itu itu. bener memang teman-teman. Jadi ketika di pemakaman itu kalian tuh harus jaga ya, jaga sopan santun, jangan kencing sembarangan. Soalnya itu kita saja ya melihat orang yang baru meninggal itu kita mandikan, kita wudukan ya, Mhm. ya kita sholati. Jadi posisinya itu jasad tersebut itu adalah suci ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Nah ketika ada orang yang kencing ya, apalagi ketika musim kemarau itu ada celah ya, celah ya tanah kan itu bercelah gitu ya ketika musim kemarau ya. Itu airnya mengalir masuk hingga menyentuh jasad kan sungguh ironis ya, kasihan buat jasadnya ya. Iya, kasihan. Jadi badannya itu posisinya itu nggak suci lagi gitu. Mhm. Nauzubillahi min dzalik ya. Apalagi di acara pesta pernikahan biasanya kan tentunya nggak mungkin orang hanya
datang menyaksikan resepsi gitu kan. Apalagi kalau tengah malam kan pasti banyak orang yang minum gitu kan. Iya, Mister. Nah, itu yang tidak bagusnya itu di situ. Mhm. Jadi tempat buat minum-minuman kayak gitu kan nggak bagus. Apalagi kalau ada minuman yang tumpah, ya, itu jadi Iya. nggak suci. Apalagi jika di situ sepertinya makamnya itu kayak makam Islam ya, Iya, Mister, itu ya, nggak ada kayaknya tanda Islam, salib iya. ataupun Mhm. ya kayak di bentuk-bentuk rumah Cina gitu, nggak ya. Nggak ada. Iya teman-teman, jadi kalian itu jaga adab kalian ya agar ya jika kalian itu berusaha menjadi orang baik ya berusahalah semaksimal mungkin gitu teman-teman. Ini tidak disalahkan juga sih, soalnya Mhm. takutnya juga itu memang sudah terbiasa dari Iya, zaman di dahulu. Ini iya. kepercayaan masing-masing sih ya. Sudah terbiasa dari zaman dahulu memang kayak gitu juga mungkin. Tapi yang saya rasa itu kan resepsinya besar ya Mbak Isma ya. Mhm. Kenapa nggak sewa di lapangan gitu ya? Nah, iya. Ataupun sewa lahan tetangga yang agak lebih luas gitu. Ya kan di situ kan tentunya kan paling sewa lahan untuk sebentar itu nggak mahal gitu ya, paling 1 juta 2 juta. Apalagi Iya. resepsi mewah seperti itu kan lumayan besar ya, itu bisa menghabiskan uang puluhan juta kan. Iya, Mister, jelas Iya itu. kan. Itu teman-teman. Ini tadi berdampak ke Lelakinya. lelakinya. Mhm. Terus kalau malam pertama di situ bagaimana? Kalau malam pertama nih, kalau tempat kayak gitu lebih baik jangan deh, jangan di rumah. Ya namanya pasangan baru kan pasti ya lebih baik pergi ke hotel. Itu kan di hotel paling per malam berapa sih? 500.000 juga udah dapet gitu, Mister. Jangan di situ. Nanti takutnya kenapa-kenapa gitu. Saya sih nggak bermaksud nakutin, cuma lebih baik cari aman gitu. Itu ya cari aman ya. Iya, Karena buat si cowoknya kan pendatang baru juga iya, ya. pendatang baru. Ya takutnya nanti malah justru pikirannya Takut gitu iya, atau gimana nanti jadinya nggak fokus ke itunya. iya. Hmm, Ada terkecuali Mbak Isma. apa Jika itu? memang itu dapatnya orang situ juga. Oh ya, pasti. Iya, karena Karena sudah terbiasa gitu. dua-duanya udah terbiasa di lokasi yang seperti itu. Iya, Kalau orang jauh yang bukan di tempat situ kan kayak gini, Mister, iya. jadinya. Betul, jadi Heeh. takut gitu ya Mbak Isma ya. Iya. Mbak Isma, Iya, ini Mister. ngomong-ngomong soal mistik ya Mm-mm. dan horor ya. Ini saya ada sebuah perkampungan. Perkampungan. Perkampungan ini sangat horor Mbak Isma. Di situ itu nggak ada teknologi sama sekali, nggak ada listrik, nggak ada motor, nggak ada lampu, handphone pun nggak ada. Lalu kalau mereka berkomunikasi atau ingin melakukan aktivitas gimana, Mister? Ya aktivitasnya itu seperti orang zaman dahulu. Jadi di situ itu seperti dikatakan primitif tapi bukan primitif ya. Mm-mm. Ya dikatakan ketinggalan tapi bukan tertinggal. Ini masih di Pulau Jawa loh. Masih di Pulau Jawa, Ya, Mister. ini di kota kalau nggak salah Tasikmalaya. Ya, Tasikmalaya. nama kampungnya itu adalah Kampung Naga. Kampung Naga, bentar, Mister. Gimana? Kayaknya saya juga pernah dengar deh, Mister. Pernah dengar? Iya, Nah, pernah. kita lihat cuplikan ini dahulu, Mbak Iya, Isma. coba benar nggak? Kampung Naga. Ya, ini dia. Kampung Naga. Ini dari pantauan atas ya. Ya, bisa dilihat. Iya, Mister. Mbak Isma pernah dengar tentang kampung ini? Ya, ini Oh, seperti ini. itu kampungnya kan? Iya, Iya, saya pernah dengar, Mister. pernah dengar? Iya, saya pernah dengar sedikit ceritanya sih tentang Kampung Naga itu. Di sini tuh nggak ada teknologi, Mbak Isma. Iya, Jadi semuanya itu dilakukan alami gitu. real menggunakan alam yang berada di Iya, situ, bahkan Mister. kepercayaannya itu aneh. Nah, ini bisa dilihat ini teman-teman. Nanti saya pause dulu. Ini di sini ya. Iya. Nanti kita lihat. Ini di sini tuh toilet itu. Nah, ini toilet. Oh, itu toiletnya. Ya, toilet ini tuh di kampung ini nggak boleh berada di dalam rumah. Itu kenapa, Mister? Ya, kepercayaan orang sana itu seperti itu. Karena Oh, mistiknya itu mungkin lumayan tinggi ya. Dan yang dianehkan itu di sana itu banyak sekali orang tua. Usianya itu di atas rata-rata gitu. Tapi mereka masih sehat, masih bisa bekerja, masih bisa mencari kayu bakar. masih sehat gitu kayak
maksimal umur 50 tahun lah gitu masih sah juga. Iya, bahkan 70 tahun masih Masih bisa angkat. memikul kayu. Wow. Atau itu karena mungkin mereka semua menggunakan bahan alam gitu ya, Mister ya? Ya, itu bisa jadi Mm-mm. karena makanan mereka itu nggak ada makanan yang berbaur seperti, Bahan pengawet? iya, bahan pengawet Hmm. seperti kornet lah ataupun jenis lainnya seperti nugget, itu nggak ada. Mereka itu di Iya. sana makannya itu dari alam semuanya. Oh. Motor pun nggak ada di sini. Berarti mereka harus jalan kaki kalau Iya, ngapa-ngapain. jalan kaki terus. Kalau mereka mau ke kota? Ya jalan kaki juga. Oh. Ini masih ada ya di era modern seperti ini, kampung seperti ini. Mungkin saya juga penasaran, ingin sekali ke sana untuk melihat. Pastinya lokasi di Iya. situ ketika malam hari sangat seram Jelas, Mister. karena nggak ada listrik juga, Mbak Isma. Mm. Tapi Mister kalau mau ke sana itu loh harus kayak turun tangga juga dan tangganya banyak banget. Ada 400 anak tangga juga lebih bahkan, Oh, Mister. Mbak Isma tahu? Saya dengar ceritanya cuma nggak lengkap gitu. Oh, nggak Hanya lengkap. sedikit aja. Iya. Awalnya saya mikir juga gini, Mister. Kampung naga. Emang di situ ada naganya ya gitu dulu gitu, Mister. Ternyata Kampung Naga itu namanya itu diambil dari bahasa Sunda, Mister, yang nagari naga naga Nagawir. iya Iya, betul, saya pernah dengar Nagawir. itu, Iya betul. Nagawir. Iya, yang katanya Iya. artinya itu kampung yang berada di bawah tebing yang sangat terjal gitu, Itu Mister. artinya ya. Jadi nggak Iya, ada naganya ya. nggak ada, Mister. Oh, kirain ada naganya di situ ya gitu. Mm-mm. Tapi Ataukah memang mungkin dulunya itu di situ ada siluman naga gitu. mungkin juga, Mister. Bisa jadi ya. Iya, soalnya itu belum pernah saya cek juga ke sana. Mister mau ke situ? Sepertinya saya ingin sekali ke tempat itu untuk melihat karena ini adalah satu-satunya tempat yang nggak ada listrik ya. Jadi yang ingin saya kunjungi itu seperti di suku Baduy, itu nggak ada listrik sama sekali Mm-mm. ya. Ini ada lagi Kampung Naga Kampung ini. Naga ini Ya. ya. Jadi pengen merasakan itu, sesuatu yang tanpa teknologi, tanpa apapun, itu hidup di sana itu bagaimana gitu. Saya ingin mencoba di sana ya, minimal ya 1 minggu atau 1 bulan gitu. Wah, lumayan lama ya itu, Ya Mister. kan ingin merasakan kalau hidup di alam liar itu, atau bukan alam liar ya, hidup di alam itu bagaimana Asik gitu. nggak gitu ya, Mister ya? Heeh. Hmm, Mbak Isma mau tinggal di sini? kalau tinggal enggak deh, Mister. Kok enggak? Tapi kalau diajak itu ke situ saya mau. Oh, gitu ya. Iya, Ingin merasakan di sini mungkin hidup kayaknya tanpa uang deh. iya, karena di situ menggunakan bahan yang berada di situ ya, Mister Iya, ya. jadi kayak mungkin dari sumber makanan, bercocok tanam, ini gak ada yang beli kan? Mm-mm. Ini semen mungkin dari pemerintah desa Tasikmalaya yang ya seperti yang membangun gitu. Iya, Iya. Tapi untuk membawa bahan material ke sini aja tentunya cukup sulit kan? iya, Mister, betul. Ini menurut Mbak Isma ini mistiknya kental sekali kan? Iya, Iya. kalau menurut saya ya, Mister. Banyak Apalagi banyak makhluk yang menyeramkan kan? iya, Mister, apalagi itu banyak sekali kayak pohon-pohon kayak gitu loh. Saya sih nggak tahu ya, Mister Iya. ya. Cuma yang saya lihat sih, iya jelas ada, Mister. Ada ya? Lumayan kental juga di situ. Iya. Saya juga melihatnya juga udah kelihatan merinding, Iya, serem makanya ya, Mister ya. pengen ke sana gitu. Mm. Jika ada suatu tempat yang menurut saya ya, Mister X itu merinding, itu saya malah justru tertantang ingin ke sana gitu. Ini buktikan secara langsung ya, Iya, Mister ya. ingin melihat secara langsung apakah seseram ini gitu. Iya. Bisa tuh, Mister, diagendain buat datang ke situ, Mister. Bisma mau ikut? Oh, boleh kalau Boleh? diajak. Boleh. Kapan-kapan kita ke sana ya? Iya, saya tunggu Iya. kabar baiknya, Mister. Ya, kalau ada sinyal ya, kita Mm-mm. bisa live ya gitu, Mbak Isma ya. Iya, kalau ada Iya, sinyal. kalau nggak ada ya, ya mohon maaf gitu. Mungkin kamera kita harus persiapkan baterai yang sangat banyak ya. Iya, Iya, takutnya nanti sampai sana ngedrop di perjalanan gitu. kan sayang. Ini yang saya ini ya lucukan ya. Ini kan sebuah kampung tentunya banyak sekali orang ya. Ini dari pihak PLN, apakah nggak mau ataupun konsultasi ke sana gitu agar desa itu nggak tertinggal gitu. Tentunya Atau kan semua orang kan ingin kesejahteraan, ataukah memang mungkin sebagian orang yang di sana itu menginginkan agar alami apa adanya kayak gitu mungkin?
Mungkin, Mister. Tapi kalau alamiah padanya tentunya nggak ada ini dong, nggak ada, ini kan ada batu yang Mm-mm. ditata itu seperti buat pondasi, Iya. pondasi kolam. Mm-mm. Kalau memang secara alami nggak boleh dong ada itu. Harusnya hanya batu yang ditata aja, nggak perlu pakai semen gitu kan. Iya juga sih, Mister. Tentunya ini udah ada berbaur teknologi juga. Cuma nggak begitu banyak ya. Iya. Ya, jadi mereka itu secara alami semuanya dari menumbuk padinya juga pakai. Masih di ini, Mister. Iya, apa itu Oh, namanya Mbak Isma tahu nggak? lesung apa-apa ya? Ah iya, Mm-mm. iya, pakai itu lesung. Mm-mm. Oh, Yang jadi, jelas di kampung ini mestinya kental sekali ya. iya, Mister. Wah, YouTuber. Ini buat kalian yang suka berburu hal mistik, ini di kampung ini nih. Bisa Gak nih, jauh lagi, ini di kota Tasikmalaya ya. recommended juga. Iya, recommended. Tapi jangan asal langsung ini ya, harus Mm. izin dulu ke pemuka agama ataupun orang yang ada di sana. Iya, jangan langsung kalian bertindak seenaknya gitu. Iya, Karena di situ juga banyak orangnya, banyak warga yang di situ. Takutnya kan mungkin ada yang keberatan juga ya, Mister ya. Jadi iya, harus ada kesepakatan biar nggak ada eh, slack gitu. iya. Apalagi kan ini desa ya, natural sekali ya. Iya. Ya, jadi takutnya itu kalau malam hari itu kan takutnya itu tidak diizinkan ada lampu penerangan. Apalagi kalau YouTuber kan butuh penerangan, Penerangan, iya. ya kan? Kalau lilin sih mungkin ada karena lilin itu terbuat dari bahan alami juga dari biasanya itu dari ini sarangan madu itu loh. Ya, Hmm, jadi madunya yang udah diperas itu yang bentuknya itu seperti kotak-kotak itu dilelehkan dijadikan lilin itu. iya, Biasanya Mister. kalau di alam liar kayak gitu, teman-teman. Desma, Iya, ini Mister. menyangkut tentang keramat lagi nih ya. Keramat lagi. Ini ada apa lagi nih, Mister? Ini ada sesuatu, Iya. bisa dilihat di video ini. Desma kan sering jalan-jalan ya ke Iya. Jakarta. Nah, Iya. ini ada sebuah video mungkin Desma mau tahuinya. Coba. Kita lihat ya. Hmm. Ya, ini dia. Ini kalau nggak salah ini di jalan ini jalan tol Cipali kan, Mister? Ya, betul itu. Iya, terus ada apa di situ? Ini Batu, bentar. Ini batu besar yang di start tol situ kan? ya, betul itu. Dan batu itu sering disebut namanya itu batu beleneng kayaknya. Ya, Iya, kenapa di situ, Mister? Bisma tahu sendiri kan mitos tentang batu itu ya, Iya, yang sedikit. katanya nggak bisa dipindahkan ketika pembangunan jalan tol tersebut, Iya, terus berbau magis, iya. ya kan, terus juga kecelakaan di area situ. Mm-mm. Itu memang benar ada sangkut pautnya dengan batu itu nggak? Oh, kalau menurut saya sih, kalau masalah dipindahkan ya, Mister ya. Ini kalau dipindahkan ya jelas kayaknya susah, Mister, apalagi kan batunya besar. Ya, Tapi mungkin kalau dihancurkan itu kemungkinan bisa gitu, Mister. dipindahkan susah, dihancurkan bisa. Iya, kemungkinan. Karena di situ juga kayak udah banyak banget orang yang ini loh, Mister. Udah percaya banget gitu di situ. Mm-mm. Ya, Dan menurut saya juga betul itu Mbak Isma. iya, Ketika dipindahkan ya, itu memang dengan tangan kosong itu nggak ada yang bisa. iya betul. Tetapi jika dengan alat pun memindahkan nggak bisa juga karena itu batunya gede banget. Mm-mm. Ini kalau dihancurkan itu bisa. Ini memang masuk akal. Karena saya di tempat saya itu batu yang sebesar gunung aja Iya. bisa ditambang. Oh, itu penambangan juga di situ, tem. Iya, penambangan Hmm, batu ya. Nah, apalagi batu yang hanya serumah kayak gitu kan. iya. Ya itu pasti bisa. Dan tentang hal mistik, ini jika dikerjakan di luar negeri, udah hilang itu batu. Iya, Mister. Karena mungkin Ataupun kontraktornya itu, ya pemborongnya itu mm-mm, dari Chinese ataupun dari Jepang gitu, Jepang iya. hilang itu batu. Udah nggak ada ya, Mister ya, udah Iya, dihancurkan. iya ini Mm, berhubung yang mengerjakan ini kan tentunya biasanya itu kontraktor dari PT Wika ya, biasanya ya, iya. dari Indonesia juga ya. Iya, Mister, Ya, betul. jadi kontraktor itu bukan berarti tidak bisa ya. Itu karena itu tempat dikeramatkan. Iya. Ya, takutnya itu nanti akan menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat tersebut ya, di situ. Iya Ya, memang, itu Mister. yang menyebabkan
kontraktor enggan ya. Lebih Mm-mm. baik nggak usah dihancurkan lah, lagian juga nggak mengganggu, Iya, tapi ya kan? kalau kayak gitu juga nanti takutnya kalau misal ada bencana gitu, Mister, kayak gempa gitu kan. Iya, batunya bisa guling ke Iya, jalan ya. heeh. Nanti kalau ada orang yang lewat kan, wah bahaya banget kan, Mister. Iya, mungkin juga dari pihak kontraktor mungkin sudah melakukan pengamanan sebisa mereka ya. Iya, Ya, apalagi batu itu kan agak mepet ke jalan ya. iya Mungkin mepet ke sudah jalan. dicor bawahnya agar lebih kokoh, nggak longsor gitu. Iya mungkin. Iya, tetapi Mm-mm. untuk ini berbau magis. Bau magis, ya jelas, Mister, di situ jelas bau magis. Karena di batu itu, karena batu itu udah kayak disebut keramat banget, jadi banyak orang yang mempercayai dan mereka itu datang ke situ kayak bawa sesajen kayak gitu, dan di situ pasti ada dupa. Oh, jadi bau magisnya itu dari dupa tersebut ya? Iya betul, Mister, dari situ. Karena udah banyak banget orang yang datang dan bau magisnya itu jadi semakin ini kuat. Oh, masuk akal. Iya, Jadi ketika kita jalan di situ, mm-mm. buka jendela pintu ya, Iya, itu mencium bau magis itu karena memang karena orang setempat itu mempercayai tempat itu keramat terus menyalakan dupa, dupa. jadi bau dupanya itu ke jalan ya. Iya, Mister, seperti itu, Untuk teman-teman. kecelakaan bagaimana? Kecelakaan yang terjadi di sekitar jalan Iya. situ, Mister. Apakah benar karena batu tersebut atau bagaimana? Em, karena batunya sih enggak, kan batunya diem, Mister. Tapi ada yang memang penyangkut sedikit, Mister. Tapi ini tuh hanya orang yang mereka juga kayak kita gitu, Mister. Bisa melihat makhluk goib, teman-teman. Makhluk goib. Iya. Jadi kayak kaget. Jadi akhirnya si pengendali itu lepas kendali gitu, Mister. Si supirnya lepas kendali. Oh, jadi karena memang orang yang bisa melihat itu kayak melihat di situ kan ada makam juga ya. Iya, ada makam juga. Mm. Mungkin dari situ kan ada makhluk halus yang sedikit jahil ya, Iya, memperlihatkan diri ke iya. supir yang mungkin bisa melihat sesuatu dan akhirnya memecah konsentrasi seperti kita naik kendaraan gitu, naik mobil, ih Mm, apa itu tadi? Kita akhirnya iya. menengok, nggak fokus ke depan dan terjadilah kecelakaan. Kecelakaan, iya. Dan mungkin juga kan ada yang lain, mungkin kendaraannya kenapa-kenapa juga kan ada, nggak selalu itu juga, Mister. Iya, berarti Mm-mm. sebenarnya masalahnya bukan di batu tersebut ya. Iya, Jadi batu itu memang jika mau dipindah ya agak sulit ya karena besar, mm, mungkin dihancurkan bisa, tetapi karena di Indonesia itu penuh dengan toleransi, jadi batu itu untuk ini ya, untuk ya jaga-jaga aja buat masyarakat di situ. Tapi ada mitosnya gini, Mbak Isma, kenapa, Mister? katanya kalau batu itu ditaruhlah bisa dihancurkan, itu batu itu sengaja ditancapkan di situ untuk menutup lubang. Katanya di situ ada lubang dan ketika batu itu diambil nanti akan keluar lumpur ya, seperti lumpur lapindo. Katanya ada yang seperti itu. Iya, memang saya juga sedikit dengar tentang itu juga sih, Mister. Apakah memang itu benar atau bukan? Oh, kalau itu sih saya nggak tahu, Mister. Soalnya saya juga dengar ceritanya itu baru sedikit, Mister. Dan memang di situ batu itu untuk menutup sesuatu. Tapi kalau menurut saya sih Gimana kalau menurut sepertinya Mister? kalau keluar lumpur dari batu itu sepertinya enggak deh. Mm-mm. Soalnya ketika itu kan batu sampingnya itu digali kan untuk jalan tol. Jalan tolnya itu kedalamannya mungkin sekitar ya tinggi kan dari batu itu gini. Ketika sampingnya digali, ketika memang ada lumpur ya, pasti udah lewat jalan yang digali yang jalan tol tersebut. Soalnya jalan tolnya itu lebih rendah daripada batunya. Ya kan? Seperti Mbak Isma ya menutup sesuatu, di sini ada lubang tapi sampingnya itu digali. Otomatis kan kayak bendungan itu melebarnya ke samping. Iya, Iya kan? Nah itu menurut saya sih secara logika gitu. Ya kan Mbak Isma ya. Tapi untuk batu itu entah itu kepercayaan warga di situ ya seperti ada setannya atau apa itu menurut Mbak Isma itu ya itu batu biasa. Kalau setan tentunya ada cuman nggak mungkin setan itu terlalu ini ya apalagi mengerikan untuk batu tersebut ya Mbak Isma ya. iya, Mister. Dan untuk yang
di jalan itu memang bukan dari batu ya, tapi dari memang ada yang jahil gitu ya. Iya, memang ada sosok yang jahil di situ, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan sampai kalian itu terlalu sering menyimpulkan bahwa ini kecelakaan karena batu itu. Iya. Ya, jadi ketika kalian melewati jalan itu tenang aja, nggak masalah kok. Mm-mm. Ya, memang mungkin sering terjadi di situ kecelakaan karena ya itu memang jalannya cukup tikungannya itu lumayan tajam ya Mbak Isma ya. Jadi memang kalian itu harus fokus ya. Ketika melewati batu itu jangan terlalu menengok ya buat supir ya. Jangan terlalu sering menengok ke batu itu nanti jalannya menikung malah kalian celaka karena kelalaian kalian sendiri. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Jangan kita sampai. jangan sampai mengalami kejadian seperti itu ya Mbak Isma ya. Iya, Mister, amin. Yang di rumah juga jangan sampai terjadi hal seperti itu. Mm-mm. Ya, jadi menurut kita itu kesimpulannya itu tempat yang dikeramatkan belum tentu tempat itu menyeramkan ya Mbak Isma ya. Iya. Ya kalau tempat menyeramkan ngapain dikeramatkan, ngapain dikasih Dupa ya kayak gitu. sesembahan kayak Mm-mm. gitu kan. Tentunya jika memang tempat itu menakutkan, nggak ada orang yang berani ke situ ngasih dupa, ngasih ini gitu ya Mbak Isma ya. Iya, jelas mereka takut. Iya. Mungkin ini karena kita berbincang udah terlalu lama, sampai di sini dulu ya pembahasannya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Oke, ini teman-teman jangan lupa ini ya, kalian bisa cerita biar nanti tim Las-Las ada yang survei ke tempat kalian. Semoga kalian juga beruntung ya, Mister ya. Ya, amin. Ini Amin. uang ya Mbak Isma ya. Boleh pegang nggak saya? Boleh, silakan. Wow, banyak teman-teman. Ya. Ini uangnya cukup banyak. Ya, Wah. ini buat kalian ini. Sayangnya Buat saya kalian. nggak boleh ini. Mengambil satu pun nggak boleh karena ini bukan uang saya. Iya, saya doakan semoga yang benar-benar membutuhkan ini kalian bisa mendapatkannya ya. Ya, amin. Amin. Ini saya Mr. X undur diri dan Saya Isma. kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.